Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa 13 Februari 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mohon pertolongan Roh Kudus agar apa yang kita baca dan renungkan itu menuntun perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk istirahat semalam, dibangunkan pagi ini dengan kondisi yang baik dari Tuhan, untuk menikmati hari yang Tuhan berikan. Kami ingin mendapat petunjuk, mendapatkan bimbingan Tuhan, supaya hari ini menjadi hari yang baik, yang penuh berkat, karena kami menuruti dan mengikuti kehendak-Mu. Bapa dalam Kristus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari surat 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16, firman Tuhan demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam persekutuan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian bacaan Alkitab kita dari surat 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Dan tema kita pagi ini adalah keteladanan atau dipanggil menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan menjadi teladan biasanya ditujukan kepada orang-orang tua, kepada para pendidik, para rohaniawan, para pemimpin masyarakat, dan orang-orang terkemuka. Mereka adalah orang-orang yang sering dianggap telah banyak belajar, banyak mendapatkan pengalaman yang panjang, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan status sosialnya pun lebih baik. Saudara-saudara, seringkali orang menaruh harap kepada para orang-orang tua, para pendidik, rohaniawan, para pemuka, pemimpin masyarakat yang sudah seharusnya memperlihatkan keteladanan dalam ucapan dan perilakunya. Saudara-saudara, tentunya harapan itu menjadi panggilan wajib untuk diperjuangkan dengan seluruh akal budi dan kekuatan. Tanpa keteladanan yang baik, maka kehidupan orang-orang tua, para pemuka, para pendidik, rohaniawan, dan para pemimpin justru tidak menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan. Tetapi saudara-saudara, menarik apa yang kita baca tadi
dari 1 Timotius 4 ayat 11. Justru keteladanan wajib dilakukan oleh orang-orang muda. Rasul Paulus memberi nasihat agar Timotius menjadi teladan, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu dan kesucianmu. Lingkup keteladanan yang wajib dilakukan oleh Timotius dan setiap orang adalah dalam ucapan, dalam tingkah laku, dan dalam kesetiaan dan kesucian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus memang menuliskan suratnya ditujukan kepada Timotius, anak muda itu yang dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Surat itu membuat nasihat atas kegiatan pemberitaan Injil dan sejumlah nasihat-nasihat Paulus. Dalam ayat 12, Paulus menasihatkan Timotius agar melalui perkataan dan tingkah laku dan kesetiaannya, ia dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Dan saudara-saudara, Timotius bisa menjadi pribadi yang berintegritas baik, setia, dan mewujudkan firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus meminta dia supaya dia mewujudkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Meskipun Timotius anak muda, belum banyak pengalaman, belum terlalu dewasa, dan kalau orang zaman sekarang mengatakan Timotius masih bau kencur, tetapi ia justru dapat menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dan kesuciannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat saudara-saudara bahwa keteladanan tidak menjadi milik orang-orang tua, para pendidik atau rohaniawan, tapi kepada orang-orang muda pun mereka diminta untuk menjadi teladan. Walaupun orang muda seringkali dianggap belum pengalaman, belum melalui proses jatuh bangun, dan sering emosional, tapi Rasul Paulus percaya, seperti dia percaya kepada Timotius, bahwa anak muda itu bisa menjadi teladan. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, keteladanan atau menjadi teladan bukanlah hasil dari proses waktu secara kuantitatif, bukan karena semakin bertambah atau banyaknya usia, bukan soal usia. Dalam kehidupan saudara-saudara, justru sebaliknya, bahkan banyak orang-orang tua, para pemuka, pemimpin, jauh dari harapan keteladanan. Mereka yang berpendidikan, yang dianggap orang besar, orang penting, justru tidak memiliki sikap keteladanan. Keteladanan itu lahir dari kehidupan yang mengikuti teladan Kristus. Karena itu keteladanan merupakan proses kualitatif, sebab kita mengalami kuasa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dari kesemuanya yang Rasul Paulus ingin supaya diwujudkan dalam hal keteladanan, maka saudara-saudara kita boleh melihat keteladanan itu adalah proses. Bukan soal panjang waktu hidup, tapi kesediaan meneladani Tuhan Yesus
yang justru senantiasa mendengarkan suara Allah dan mewujudkan dalam kebenarannya. Kiranya setiap kita dapat menjadi teladan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus, Engkau juga memanggil setiap kami tua muda, siapapun itu, untuk menjadi teladan. Dalam kesetiaan, dalam kemurnian, dalam melakukan firman-Mu. Itu memang tidak mudah, tetapi Tuhan ingin supaya setiap kami sungguh-sungguh memakai waktu hidup ini menjadi teladan yang membawa kehidupan ini ke dalam suasana yang lebih baik, lebih damai, dan lebih menjadi berkat. Tolong setiap kami ya Tuhan, berkatilah perjalanan hidup kami, lindungi kami, baik bagi pribadi, keluarga, dan gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Sang Teladan, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.